one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang rangkuman psikologi olahraga. Nah, di sini ada 4. Kita bacakan nomor 1 dulu. Nomor 1, pengertian batasan psikologi olahraga. Psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kondisi mental, pikiran, perasaan, dan emosi mempengaruhi aktivitas olahraga. Jadi bukan cuma soal latihan fisik atau teknik atau strategi, tapi juga soal bagaimana seseorang berpikir dan merasakan saat berolahraga. Misalnya, kenapa ada atlet yang jago saat latihan tapi jelek saat pertandingan? Yang kedua, kenapa ada pemain yang gampang emosi saat kalah? Yang ketiga, kenapa atlet yang tetap tenang walau dalam tekanan? Nah, semua itu dibahas dalam psikologi olahraga. Dalam praktiknya, psikologi olahraga fokus pada 2 hal utama. Yang pertama, pengaruh psikologis terhadap performa olahraga. Yang kedua, pengaruh olahraga terhadap kondisi psikologis seseorang. Artinya, bukan cuma mental mempengaruhi olahraga, tapi olahraga juga bisa mempengaruhi mental seseorang, seperti olahraga bikin pikiran lebih fresh, mengurangi stres, meningkatkan rasa bahagia. Nah, batasan psikologi olahraga. Biar tidak melebar kemana-mana, psikologi olahraga punya batasan, yaitu hanya membahas perilaku manusia dalam konteks olahraga dan aktivitas fisik. Fokus pada atlet, pelatih, dan orang yang terlibat dalam olahraga. Tidak membahas gangguan mental berat yang tidak berkaitan dengan olahraga. Jadi intinya, psikologi olahraga itu lebih ke cara mengelola mental supaya performa olahraga jadi lebih baik. Kedua, tujuan psikologi olahraga. Tujuan psikologi olahraga bukan hanya sekadar supaya atlet menang, tapi lebih luas lagi, yaitu membantu individu berkembang secara mental dan emosional dalam olahraga. Nah, di sini ada penjelasannya. A. Meningkatkan performa atlet. Ini tujuan utama. Atlet yang mentalnya kuat biasanya lebih fokus, tidak mudah gugup, lebih percaya diri. Contohnya, pemain sepak bola yang percaya diri akan lebih berani menendang penalti. B. Mengontrol emosi. Dalam olahraga, emosi sering naik turun seperti marah, kecewa, gugup, takut kalah. Psikologi olahraga membantu atlet supaya tetap tenang, tidak terpancing emosi, berpikir jernih saat pertandingan. Nah, yang C. Menumbuhkan motivasi. Motivasi itu penting supaya atlet rajin latihan, tidak mudah menyerah, tetap semangat walau kalah. Motivasi ada 2 jenis. Motivasi intrinsik dari diri sendiri, misalnya ingin berkembang. Motivasi ekstrinsik dari luar, misalnya hadiah atau pujian. Nah, yang D. Meningkatkan konsentrasi. Fokus sangat penting dalam olahraga. Sedikit saja hilang fokus bisa berdampak besar. Contoh, kiper yang tidak fokus bisa kebobolan. Atlet lari yang tidak fokus bisa salah start. Psikologi olahraga membantu melatih konsentrasi supaya tetap stabil. Nah, yang E. Membentuk mental tangguh. Mental tangguh artinya tidak mudah menyerah, bisa bangkit setelah gagal, tidak takut menghadapi lawan kuat. Ini sangat penting karena dalam olahraga pasti ada kalah dan menang. Yang F. Membantu adaptasi dengan tekanan. Atlet sering menghadapi tekanan seperti target tinggi, harapan pelatih, sorakan penonton. Psikologi olahraga membantu atlet supaya bisa tetap tampil maksimal walau dalam tekanan. Nah, yang ketiga itu manfaat psikologi olahraga. Psikologi olahraga punya banyak manfaat, tidak hanya untuk atlet profesional, tapi juga untuk pelajar, guru, bahkan orang biasa. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang
A. Meningkatkan kepercayaan diri. Atlet jadi lebih yakin dengan kemampuan sendiri dan tidak mudah ragu. Yang B. Mengurangi kecemasan sebelum pertandingan. Banyak atlet merasa deg-degan, takut kalah, tidak percaya diri. Dengan teknik psikologi olahraga seperti relaksasi, rasa cemas bisa dikurangi. Yang C. Mengelola stres dengan baik. Tekanan dari pertandingan bisa bikin stres. Psikologi olahraga membantu mengontrol pikiran, menenangkan diri, mengurangi beban mental. Terus yang D. Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Atlet jadi lebih baik, fokus pada tujuan, dan tidak mudah terganggu oleh hal lain. Yang E. Meningkatkan kerjasama tim. Dalam olahraga tim seperti sepak bola atau basket, komunikasi itu penting. Saling percaya itu penting. Psikologi olahraga membantu membangun kekompakan tim. Nah, yang F itu membantu pemulihan cedera. Saat cedera, atlet sering takut kembali bermain, kehilangan percaya diri. Nah, psikologi olahraga membantu mengembalikan mental atlet supaya siap kembali. Yang G. Membentuk disiplin dan tanggung jawab. Nah, latihan rutin butuh disiplin tinggi. Psikologi olahraga membantu membentuk kebiasaan positif, komitmen, dan tanggung jawab. Yang H. Meningkatkan kesehatan mental. Nah, olahraga terbukti bisa mengurangi stres, mengurangi depresi ringan, membuat pikiran lebih tenang. Nah, di sini yang terakhir itu nomor 4, ruang lingkup psikologi olahraga. Nah, ruang lingkupnya luas banget karena menyangkut banyak aspek dalam olahraga. Yang A. Motivasi, membahas alasan seorang mau berolahraga. Contohnya, ingin sehat, ingin menang, dan ingin terkenal. Yang B. Emosi dan pengendalian diri. Bagaimana atlet mengontrol emosi seperti marah saat kalah, gugup saat tanding, kecewa saat gagal. Nah, yang C ini konsentrasi dan fokus, melatih kemampuan untuk tetap fokus dalam situasi apapun. Terus ada juga kepribadian atlet. Setiap atlet punya karakter berbeda-beda. Ada yang tenang, ada yang agresif, ada yang mudah panik. Nah, psikologi olahraga mempelajari hal ini untuk menentukan pendekatan yang tepat. Yang E. Dinamika kelompok tim. Dalam tim, penting untuk saling percaya, komunikasi baik, tidak egois. Dan yang F. Peran pelatih. Pelatih bukan hanya mengajarkan teknik, tapi juga memberi motivasi, membentuk mental menjadi contoh. Terus yang G. Latihan mental. Beberapa teknik yang sering digunakan, visualisasi, membayangkan kemenangan, relaksasi, menangkap pikiran, yang self-talk, berbicara positif pada diri sendiri. Nah, contoh self-talk, aku pasti bisa, aku siap. Yang H. Pengaruh lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh seperti dukungan keluarga, penonton, media sosial. Terus yang J. Kesiapan bertanding, meliputi mental sebelum bertanding, cara mengatasi gugup, cara menghadapi lawan. Evaluasi mental atlet. Setelah pertandingan, atlet perlu evaluasi diri, belajar dari kesalahan, memperbaiki mental. Jadi kesimpulan materi yang di atas, psikologi olahraga itu sangat penting dalam dunia olahraga. Tanpa mental yang kuat, kemampuan fisik saja tidak cukup. Dengan psikologi olahraga, seorang bisa lebih percaya diri, lebih fokus, tidak mudah stres, lebih disiplin, dan mampu tampil maksimal. Intinya olahraga bukan cuma soal fisik, tapi juga soal mental. Bahkan dalam banyak kasus mental justru jadi penentu utama keberhasilan. Mungkin cukup sekian saja beberapa topik kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.